Apa Pak dengan kuasa hukumnya? Oh, sama Novi tadi malam. Di rumahnya di sini nih. Nah, jadi Novi dengan kuasa hukum dari Setara juga datang 4 orang di sini ya. Ngopi-ngopi. Kan masa salah silaturahmi dengan saya? Nah, ini saya luruskan dulu ya. Jadi saya luruskan dulu bahwa saya ini sampai hingga detik ini adalah kuasa hukum Novi. Anda mengatakan mengundurkan diri, salah tuh yang ngomong itu. Makanya jangan asal-asalan jeblak aja gitu loh. Karena dia tidak mengikuti. Saya ini mundur dari kuasa hukum yayasan karena saya anggap sudah melanggar etika. Yayasan sudah melanggar etika, tidak mengikuti aturan main. Yang sekarang dipegang oleh Gary, tidak mengikuti aturan main. Ngapain saya masuk di situ? Saya kan malu dong. Nah, saya mundur, saya nggak mau lagi. Yang mau bertahan di situ silakan aja. Saya kan punya marwah, punya harga diri, gitu loh. Nggak boleh dipermainkan. Tapi untuk Novi, secara pribadi dia minta perlindungan hukum dengan kita, ya, kita tolong dia. Akhirnya kerjasama dengan Setara di situ juga, minta tolong kepada kami. Akhirnya gayung bersambut, hubungan komunikasi sudah mulai lancar. Nah, jadi kita selama ini kan diputus, ya. Antara kuasa hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh berhubungan, terputus. Inilah kerjaannya Gary. Biar tahu nih selama ini bagaimana gitu ya. Nah, akibatnya, kalau saya mengatakan begini, analogi saya nih. Kok saya mungut orang, saya kasih makan, ya, saya kasih hidup, kasih pekerjaan, saya gaji, ternyata makan saya air susu dibalas air tuba. Itulah Gary. Kalau saya langsung nunjuk, itulah Gary. Air susu dibalas air tuba. Sejelek-jeleknya Novi, ya, sejelek-jelek Novi tidak pantas dia melakukan hal itu. Ingat, Novi yang membawa dia, digaji sama Novi supaya sama-sama dalam yayasannya, atau di belakang dia menelikung. Bahkan ini informasi dari stasiun semuanya dilarang berkomunikasi dengan Novi. Akhirnya saya ketahuan setelah datang ke kantor saya, diminta sana Novi telepon Ancel, gampang-gampang, nggak diberikan. Akhirnya Novi maksa, lah kan kita minta bantuan kepada beliau, kenapa nggak dikasih? Tadi Pak Sakir dikasih. Jadi ada hal tertentu dilarang untuk berkomunikasi, termasuk kepada Setara. Setara institusi itu dikasih nomornya juga untuk secara khusus, termasuk teman-teman yang lain. Jadi antara kita kuasa hukum yang satu dan yang lain itu terputus. Lo kan lucu dong. Ya namanya kuasa hukum mau ring satu, ring tinju kayak apa, kan saling mengisi dong komunikasinya. Sehingga apa yang harus disampaikan itu kalau sudah berkoordinasi, kita berikan pendapat-pendapat hukum supaya dilaksanakan oleh yang bertugas di lapangan. Ini terputus. Nah itulah yang membuat saya mundur. Siapa pelakunya? Ya dia. Jadi biar tahu media jangan, wah hebat Gary, no, joblok. Kalau saya ngomong apa adanya karena saya lihat fakta. Tapi pertemuan kemarin, berarti pertemuan kemarin kesini itu ada pembicaraan tentang yayasan dan Gary. Saya sudah mengamati dari awal, ya. Makanya Novi saya katakan, Novi kau hati-hati karena orang yang terdekat kau akan makan dirimu. Karena saya lihat geliat-geliat sudah tidak baik. Pura-pura senyum di depanmu, di belakang kau dilibet. Nah ini kejadian ini. Itu sudah saya ingatkan. Tapi Novi kan orangnya kan begitu, dia nggak iyalah gimana, tapi nggak gayung bersambut terus. Berapa kali mau ngajak ketemu dengan saya tuh dibentengi oleh yang namanya Gary nih, supaya tidak bisa berkomunikasi karena udah tahu saya tuh kalau udah ngomong tuh kalau nggak cocok sebenarnya nggak cocok gitu loh. Nah, inilah peristiwa yang terjadi. Nah sekarang masalah yayasan ini. Nah setelah ini disampaikan sama Novi tadi malam dan kemarin ya, bersama dengan kuasa hukum juga kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Jadi pelemparan uang ini saya luruskan, tidak pernah Novi mengatakan ada di sini kayaknya sama saya semua. Pelemparan uang itu tidak pernah Novi mengatakan menghambat, jangan atau balikin, tidak ada. Tapi Novi yang mengatakan sesuaikan dengan SOP-nya.
Itu betul. Sesuaikan dengan SOP-nya ya. Namanya yayasan kan bukan uang milik pribadi. Harus ada dong mekanisme. Pada saat dikeluarkan harus diketahui oleh semuanya, pembinanya, sekretarisnya, apa siapapun di situ menandatangani bahwa itu sah, harus dikeluarkan. Tidak bisa dikeluarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai ketua yayasan, apapun alasannya. Harus diketahui bersama, apalagi pembina ada. Nah, ini terjadi. Dan terakhir ini sudah sampai di Jakarta, ini saya sampaikan saja sekarang nih, ya. Mungkin mereka masih ragu, tapi setara akan melaporkan ke pihak kepolisian. Ya. Terakhir dikeluarkan dengan merubah spesimen. Gering minta uang 100 juta ke yayasan. Ini biar ketahui, saya ngomong karena sudah tunjukkan. Ya. Setara akan ngambil langkah tindakan hukum. Ini sudah nggak benar, ini penggelapan ini. Penggelapan ya tuh. Merubah statement tidak diketahui oleh pembina dan yayasan semua. Keluar uang 100 juta, ada tanda buktinya semua. Dan bukti-bukti yang akan dikumpulkan akan dilaporkan dari Setara. Ini informasinya dari Setara akan bergerak besok untuk menindaklanjuti ini. Nanti kita lihat aja nanti. Tapi bukti 100 juta yang dikeluarkan itu ada. Dalam waktu dekat, dalam waktu dekat ini. Bulan ini bisa. Ya. Mungkin 1-2 hari ini. Tapi itu dia melakukan itu dalam waktu dia masih setelah di Jakarta. Setelah selesai dari YTT. Untuk apa itu uang? Untuk keperluan apa? Yang 100 juta tuh. Tapi dia kan sebagai ketua gitu punya hak. Emang ketua dia pemilik yayasan. Paham nggak kira-kira? Saya diangkat jadi ketua sekarang nih. Emang suka-suka saya ngeluarkan duit? Kan bukan duit saya. Paham nggak kira-kira? Kecuali kalau duit saya, suka-suka saya. Kalau bukan duit saya kok enak-enaknya kan ada bendahara. Ini kan uang yayasan loh, uang orang banyak loh. Nggak boleh seenaknya mengeluarkan uang. Dan itu menurut keterangan dari Setara ini merubah spesimennya. Tapi ada, mungkin yang itu kan 100 juta tuh. Mungkin ada bukti lain nggak sih? Yang untuk sementara yang disampaikan oleh dari Setara itu. Ya. Tapi dan saya lihat ada buktinya dan itu telah, itu pidana. Penggelapan. Kemudian pemalsuan surat. Ya. Kena 263 juga dia, kena 266 dia. Pajak sendiri akan mendampingi Novi sendiri nanti saat pelaporan atau hanya tim kuasa hukum yang lain? Nanti dari Setara nanti akan jalan. Saya memberikan supporting. Kan saya dari dulu kan saya nggak mau. Saya udah bilang dari dulu. Saya tuh yang benar, saya katakan benar. Saya berikan pendapat hukum yang konstruktif. Biarlah anak muda yang muncul untuk melaporkan ke sana. Kalau saya nanti datang ke pihak kepolisian, terkesan nanti seolah-olah saya intervensi. Saya nggak mau. Bagaimanapun mereka kan adik-adik saya. Nah, supaya netral, saya berikan kepada mereka untuk berjalan. Tapi saya berikan gambaran-gambaran hukum itu. Jadi tadi malam disampaikan dari Setara juga, ya. Itulah kondisinya. Ya. Jadi setelah di Jakarta ini loh ya, kemarin keluar tuh. Nah pertanyaannya kemana tuh? Untuk apa? Untuk kepentingan apa? Kenapa dia bisa mengeluarkan secara sepihak? Yang menurut informasi dari pihak yayasan, dalam waktu dekatnya akan ada audit internal dari pembina dan seluruh pengurus yayasan itu. Sementara Gary akan dinonaktifkan dulu untuk melakukan audit internal, akan ngecek sejauh mana sebenarnya komposisi pada yayasan tersebut. Inilah laporan mereka kepada saya semua. Silakan saja, itu kan internal kalian. Kalau mau kalian audit secara internal, pembina dan yang lain itu punya hak untuk menonaktifkan seseorang untuk selama pelaksanaan daripada audit. Jadi akan diaudit semua sama mereka. Nah, tentu mungkin akan melibatkan tim auditor dari eksternal supaya netral kan gitu kan. Kalau dari internal bisa aja suka-suka maunya mereka, tapi saya harapkan juga melibatkan dari eksternal. Harapan saya lakukanlah itu secara objektif, juga jangan gara-gara dongkol kita cari-cari kesalahan. Saya juga nggak mau. Saya udah ingatkan sama Setara dan yang Novi juga, jangan cari-cari kesalahan Gary kalau seandainya tidak ada benang merahnya. Saya kan netral ya. Kalau memang dia tidak merasa berbuat ada sesuatu yang kalian munculkan tapi dia tidak lakukan, jangan. Berhubungan dengan apa langkah tindakannya selama dia menguasai yayasan tersebut. Itu aja lakukan. Kalau perjalanannya itu saya sudah ceritakan terdahulu. Saya kan paling tidak suka pada saat itu jangan mundur Novi. Di sini loh, di ruangan ini loh.
Saya tegur dari Setara, kenapa kamu lakukan itu? Jawabannya kan dia, sudah kita ingatkan Gary, tapi Gary berkeras, dia jadi ketua yayasan, Novi mundur. Saya tanya, betul Novi, saya terpaksa dipaksa dengan situasi kayak gini. Ini semua yang terjadi. Namun demikian, itu kan perlu pembuktian semua. Ya. Kan kalian bertanya kenapa Novi di sini, itulah keluh kesahnya yang sampaikan pada saya. Saya tampung, saya berikan masukan itu. Berarti keluh kesahnya karena ingin melaporkan juga salah satunya itu? Salah satu diantaranya. Oh, yang tadi dijabarkan? Dijabarkan bahwa minta pendapat. Ya kalau sudah begitu, memang itu penggelapan. Laporkan saja, supaya ada kepastian hukum. Gitu. Supaya jangan ada sangka. Kalau memang itu terbukti, ya nanti pihak kepolisian saja. Dari Setara kan mempersiapkan data-data bukti akan melakukan itu. Sampai saat ini. Kalau saya hanya meng-guidance saja, mereka minta pendapat hukum sebagai saya seniornya di sini, saya berikan pendapat hukum itu. Hanya pesan saya, lakukanlah tindakan hukum yang objektif. Jangan hanya mencederai orang gara-gara kepentingan ataupun karena saya merasa tidak suka. Itu yang pertama tuh, ya. Itu masalah yayasan. Lanjut kedua, mereka juga melaporkan tentang peretasan daripada masalah HK. Ya. Itu dilaporkan juga kepada saya. Ya. Ini biar sekalian saya jawab. Jadi sudah dapat tuh ada aktor di belakang ini yang mencoba menghancurkan kredibilitas dan harga diri Novi. Ada catnya semua. Menyuruh seseorang namanya DJ Mirta itu untuk mengatakan tuh, ada dari Mirta, dia tidak merasa melakukan itu dan tidak tahu dipaksa untuk itu. Oh, bisa dibilang ada yang menyetir? Ada yang nyetir, ngomong aja gini gitu kira-kira gitu. Oh, udah ada yang di belakang. Nah, dikatakan bahwa si Novi ini mabuk di sana, enggak benar. Ada catnya semua loh, ada catnya sama saya semua. Nah, tapi ada yang menyetir, orang yang nyetir ini, ya itulah, saya nggak perlu panjang lebar. Orang yang selama ini ya dekat dengan Novi. Ya saya nggak ngomong, kalian sendiri lah yang ini. Yang saya bilang ya, saya nggak akan nunjuk orang kan, air susu di bawah air tuba itu. Ingat, karma terjadi akan karma berjalan loh. Seseorang yang menzolimi orang yang menghidupi dia pasti kena karmanya. Itu pesan saya. Ingat, ilmu agama itu tetap berlaku loh ya. Jangan sekali kita menzolimi orang lain, apalagi orang yang sudah membesarkan kita, memberikan kehidupan kita, atau kita makan. Dosa nggak tuh? Kalaupun orang itu ada salahnya, diingatkan, mendingan berantem di dalam. Ingatlah, selama ini aku bersama-sama dengan dirimu. Kalaupun salah-salahmu ya kamu, gimana sih salah, berantem aja di dalam. Tapi keluar jangan. Karena yang ngomong ini juga orang yang pernah mendapatkan kenikmatan kehidupan dari Novi sendiri. Nah sekarang kenapa seperti itu? Ya silakan aja netizen yang menjawab. Itu mungkin yang dapat disampaikan kepada rekan-rekan ya. Jan, ini kan juga Novi ini kan mulai dari jadi ketua yayasan sampai sekarang sudah banyak sekali pihak-pihak yang ingin menjatuhkan. Pak Jan sendiri kan termasuk kuasa hukum dan orang yang terdekat sama Novi, melihatnya seperti apa sih Pak Jan sampai sekarang saat ini banyak banget pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Novi sendiri. Ya itulah ulahnya Basar. Saya ngomongin persoalan, saya aja juga korban Basar kok. Udah benar pun saya katakan dibilang segala macam, tapi kan saya bilang bagi netizen yang mempunyai pemikiran yang lurus dan objektif, saya ucapkan terima kasih. Bagi Basar hanya untuk kepentingan, bertobatlah. Kita negara hukum, jangan kau lakukan itu hanya untuk kepentinganmu, tapi kepentingan oleh orang banyak. Mari kita ajarkan etika hukum yang benar kepada bangsa Indonesia ini, sehingga betul-betul melek hukum. Orang sudah terbang kemana-mana, kita di Indonesia ini bazar-bazar ini hanya menjelek-jelekkan aja. Nggak ada kerjanya lagi, setelah itu tidur. Yang sialnya setelah jelek-jelekkan dapat uang mabok, gitu kan? Nah, ini yang sialnya begitu. Jadi kapan kita mau berkembang bangsa Indonesia ini? Ya kalau memang ada yang harus dikritisi, kritisilah secara objektif, kan gitu. Kan kita juga manusia biasa yang tidak luput dari banyak, ada mungkin kelemahan, kelalaian gitu. Kalau saya kan mengkritisi orang kan sah-sah saja, dan saya anggap itu nggak ada masalah. Seperti saya kritisi Rivaldi kan, saya yang mengatakan kenapa kok dilakukan itu, tolong berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tapi ucapan Rivaldi juga saya tidak suka, kan gitu. Apa urusannya dengan orang yang menerima bantuan di NTT? Kamu mau pidanakan dari mana? Dari Hong Kong? Nah itu juga offside juga. Saya tegur kan, saya kritisi, saya nggak peduli gitu. Benar katakan benar, salah katakan salah. Sama dengan Agus juga.
walaupun itu pengobatan mata Agus, tapi dikala Agus melakukan tindakan ini kan saya juga nggak suka juga. Kamu mau diperhatikan kalau tingkahmu kebanyakan gitu loh, bikin orang jadi jijik, dongkol, kesel, yang tadinya simpati jadi antipati. Berimbang kan? Saya nggak niat kemana-mana kok. Niat-niat mulia kita ya marilah kita lakukan dengan baik, tapi jangan mencederai orang lain. Saya juga ngomong gini, nggak runtuh, nggak dibayar, nggak dia ini saya. Tapi saya untuk memberikan pencerahan itu saya terima dengan segala konsekuensinya. Yang penting hukum tetap ditegakkan. Ada yang bilang hukum nggak akan jalan-jalan sampai lebaran Hongkong juga jalan. Nah itu kan menurutmu. Tapi kan hukum Indonesia kan memang seperti itu. Hormati aja lah. Kalau mengatakan bahwa saya tidak mendapat kepastian hukum itu kan oknum. Nggak bisa dong generalisir semuanya. Kira-kira gitu ya, kira-kira kan ya. Penjen terakhir dari saya Penjen, ini terkait pelaporan tadi, kita kembali. Ini posisinya berarti ada 2 laporan, akan membuat 2 laporan atau seperti apa Penjen? Penggelapan dan Nanti saya begini ya, untuk jawab itu nanti biar setara yang melakukan setelah sampai di Polda. Nah, jadi saya nggak mau mendahului sebelum laporan itu muncul. Tapi itu disampaikan kepada kami, bukti-buktinya jelas, ada 12 spesimen, kemudian mengeluarkan uang 100 juta setelah di Jakarta. Pertanyaannya uang itu kemana, untuk apa peruntukannya? Kenapa dilakukan itu tanpa pengetahuan juga hadir pembina, wakil pembina? Tentu ini kalau dari si risalah hukum itu sudah pasti ada penggelapan. Nah itu pun nanti dari setara lah yang melakukan tindakan itu. Masalah nanti itu diterapkan kemana? Apakah kena di pemalsuan juga, kena di penggelapan, nanti biar setara yang lapor ke Polda. Nanti biar setara yang menjawab itu, karena yang langsung terjun ke lapangan nanti setara nanti. Ya, saya kan harus objektif gitu ya. Saya nggak mau berandai-andai gitu. Ya. Berarti bisa dibilang nggak ada, mungkin sampai sekarang tuh komunikasi udah nggak ada sama sekali, mungkin jadi diselesaikan secara baik-baik keluargaan sampai akhirnya mengambil langkah. Lalu gimana? Orang udah saling serang menyerang. Novi bahkan sekarang ini serang, kasihan. Kadang-kadang saya mikir gini loh, sesalah-salahnya Novi ya, jangan begitu dong sama seorang perempuan kok dikeroyok. Dan sialnya dikeroyok dengan tidak manusiawi gitu. Kita jangan menutup mata bahwa Novi juga melakukan hal-hal kebajikan kepada orang-orang, DGJ dan lain sebagainya. Saya kan dapat saksikan. Saya nggak ada persepsi apa-apa, mau Novi mau apa, itu kan urusan dia. Dia juga mendapatkan uang dari konten juga kok, dari YouTube segala macam. Jadi jangan dibilang dia mengkangkangi uang, nggak juga. Saya secara pribadi kasihan gitu. Makanya saya larang berkali-kali kau, Novi, jangan terlalu banyak kau masuk di live. Jangan kau masuk dulu di komal-komal, kok akhirnya disamberin orang gitu loh. Bagus pun kau katakan, akhirnya jadi samberin jeleknya. Novi, klien saya loh, tapi saya kritisi kan. Kalau dia pada posisi offside, saya bilang kos offside. Jangan lakukan itu. Kalau lakukan tindakan seperti itu justru menjerumuskan dirimu. Tadi malam juga saya ngomong, kau dengar nggak Novi? Kamu jangan berharap kau diapa orang kalau kau terus-terusan gitu aja muncul, nggak usah lah. Mendingan kau buat lagi konten yang baru dalam pertolongan kepada orang-orang, betul berorang melalui konten itu jauh lebih bermanfaat. Nggak usah campurin lagi nih, sudah lah kau tinggalkan aja nih. Mau apapun ngomongan orang sama kau sudah, fokus aja kau kepada pekerjaanmu yang baru. Apalagi sekarang kan dia kan mau menjalankan umroh. Fokus kamu ke sana. Minta pertolongan dari Allah itu supaya kau ditolong. Kan itu lebih bermanfaat. Udah tinggalkan aja ini semua. Sekarang kan sudah sidang pengadilan, sudah mau apapun keputusan pengadilan, hormati. Cuma itu aja kan. Kalau kita nggak menghormati keputusan pengadilan, ngapain kita ajukan ke pengadilan? Mau siapapun, mau tuh nggak dikasih ke Agus, emang gue pikirin. Mau nggak dikasih ke sini, emang gue pikirin. Yang penting keputusan itu syah dan meyakinkan. Itu kira-kira ya. Brigjen, maaf nanya lagi nih. Penggelapan itu yang 100 juta itu yang diminta uang donasi itu yang buat KN apa? Beda lagi atau emang? Kan saya udah katakan, ini kan sudah berangkat ini ke sudah pulang. Setelah pulang ini keluar lagi uang 100 juta tanpa pengetahuan mereka, merubah spesimen, dilakukan yang bersangkutan. Pertanyaannya untuk apa? Dan keperluan apa dikeluarkan 100 juta tanpa pengetahuan? Ini yang sekarang dicek sama bagian setara juga, disampaikan permohonan petunjuk. Ya kalau memang seperti itu di luar etika prosedur, dilaporkan saja. Nanti akan kelihatan Pandora aja, kebobrokan itu akan kelihatan. Bisa nggak dipertanggungjawabkan 100 juta ini kemana? Kok bisa dikeluarkan? Apakah ini setelah ini alasannya saya akan mengundurkan diri segala macam? Nggak bisa.
Kau sudah melakukan itu, kalau terjadi perbuatan penyalahgunaan itu, kau nggak bisa lepas walaupun kau mundur. Jangankan dia, Novi aja kalau terjadi apa-apa, umpamanya terjadi peristiwa pidana, Novi pasti dipanggil, pasti diperiksa juga. Yang dikirain Novi lepas dari situ, enggak, akan diperiksa, diminta pertanggungjawabannya. Nah, cuma Novi akan menjelaskan itu, uang tidak pernah saya pegang, ada buktinya, transfernya semua bahwa tidak ada di tangan saya uang. Ini 1,3 juta ada di saya. Bukti-bukti transfer ada semua. Nah itu harus kau jawab, tapi harus diperiksa. Tapi biasanya kalau perusahaan mengeluarkan dana gitu, mengeluarkan uang perusahaan ya, walaupun ketua juga pasti harus ada persetujuan pemilik yayasan. Ya udah Pak, bukan pemilik yayasan, seluruhnya yang terlibat. Kan ini yayasan kan bukan milik seseorang. Milik Novi. Ya. Bukan milik Novi, dia sebagai ketua yayasan pada itu bukan milik seseorang. Iya, iya. Nah, di rumahku milikku. Tapi ya namanya juga yayasan. Itu bahkan beberapa orang yang berkepentingan di dalamnya, gitu loh. Ada ketuanya, ada wakil ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada pembinanya, ada wakil pembina. Ini semua ini berkepentingan di dalamnya dan mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membesarkan daripada yayasan tersebut, dan juga bertanggung jawab tentang masuk keluarnya uang di yayasan itu. Nggak boleh dilakukan secara sepihak. Enak dong jadi ketua, keluar aja duitnya. Emang duit dari Hongkong, korek, bikin, keluarkan. Kapan dia nanam duit di situ? Umpamanya kita dari yayasan ini mau buat kursi roda sekian untuk orang yang cacat, kan rapat dulu ini, rapat yayasan. Ini berapa kita keluarkan uang ini untuk beli kursi roda itu? Berapa kursi roda itu sekian? Oke, kita keluarkan. Kesepakatan bersama, tanda tangan. Baru dikeluarkan tuh uang syah secara hukum. Nggak boleh dilakukan oleh seseorang. Saya rasa media udah paham lah, netizen yang paham hukum, orang yang nggak paham hukum, saya rasa netizen yang berpikiran lurus itu pasti akan mengatakannya benar gitu. Kenapa? Benar-benar. Tapi walaupun demikian, nanti biarlah setara ya melakukan tindakan itu. Yes. Saya hanya memberikan gambaran itu biar berjalan dengan baik. Yang terakhir pesan saya tuh untuk persidangan ini sudahlah, nggak usah kita kutak-katik lagi lah. Capek media ngutak-ngatik itu juga. Tunggu aja lah putusan sidang pengadilan. Nanti ditanya ini lagi jawabnya begini, tanya ini jawabnya begini. Akhirnya apa goreng?